Oke, sekarang kita masuk ke minyak bumi ya. Nah, minyak bumi itu adalah penyusun utama, minyak bumi itu penyusun utama minyak buminya itu adalah hidrokarbon, yang mana itu ada alkana, sikloalkana, sama aromatis. Nah, komposisi minyak bumi nanti yang pertama ada hidrokarbon dengan persentase 90 sampai 99%, yaitu ada alkana, sikloalkana, sama aromatis yang tadi ya. Terus ada lagi senyawa belerang, yaitu 0,1 sampai 7%. Contohnya kayak tioalkana sama alkanatiol. Yang nanti rumus molekulnya tioalkana itu RSR, R-nya itu berarti alkil, gitu. Berarti kayak misalkan CH3S CH3 gitu. Kalau ini berarti CH3S H gitu ya. Nah, terus nanti ada lagi senyawa nitrogen 0,01 sampai 0,9. Kalau oksigennya berarti 0,01 sampai 0,4. Kalau organologam itu sangat kecil, contohnya kayak logam nikel. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah hidrokarbonnya ya untuk minyak bumi. Nah, terus nanti proses terjadinya minyak bumi itu nanti ada teori duplex. Jadi salah satu contoh teorinya itu adalah teori duplex yang menyatakan bahwa jasad renik yang apa sih, jasad renik dari tumbuhan ataupun hewan yang telah mati, nanti dia akan terbawa oleh air sungai bersama lumpur yang ada di air sungai. Nah, nanti kan dia kan ke bawah kan air sungai, nanti kan bakal apa sih namanya, terakhirannya itu kan bakal ke laut. Nah, nanti dia selumpurnya itu akan mengendap di dasar laut, si jasad reniknya sama lumpur. Nah, terus waktunya nanti ribuan sampai dengan jutaan tahun dengan temperatur yang tinggi sama tekanan dari lapisan atas. Jadi nanti si jasad renik itu akan menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak dan gas. Oke, jadi butuh jutaan sama ribuan tahun ya. Nah, terus lumpur yang bercampur dengan jasad renik tadi itu akan menjadi batuan sedimen berpori. Nah, nanti bintik minyak dan gas itu nanti gerak ke tempat yang tekanannya rendah. Nah, nanti dia akan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Nah, pada daerah trap ini, gas, minyak, sama air itu terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Nah, ini minyak buminya berarti ya di trap itu. Nah, terus rongga bagian atas dari si batuan kedap itu adalah gas alam. Nah, cairan minyak mengambang di atas deposit air. Jadi nanti pasti minyaknya itu cairannya ada di atas air ya. Nah, terus nanti pengolahan minyak bumi, nanti kan awalnya kan minyak bumi itu awalnya dari minyak mentah atau crude oil, yang mana dia itu cairan kental hitam yang belum bisa kita manfaatin. Nah, mau gak mau itu harus diolah dulu di kilang minyak dengan 2 tahap. Ada primary processing atau tahap pertama dengan destilasi bertingkat, sama tahap kedua dengan berbagai macam proses atau cara. Nah, kita masuk ke tahap pertama dulu. Pengolahan tahap pertama itu yang dengan destilasi bertingkat, yaitu destilasi yang berulang-ulang, yang nanti kita dapetin berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi destilasi itu kan dengan titik didih kan, melihatnya dari perbedaan titik didih. Nah, nanti akan didapatkanlah fraksi-fraksi. Yang pertama, fraksi pertama itu menghasilkan gas yang akhirnya dia akan dicairkan kembali. Contohnya kayak LPG untuk kompor gas sama mobil bahan bakar gas ya. Nah, ini yang akan dicairkan kembali yaitu LPG. Itu fraksi pertama menghasilkan LPG. Fraksi kedua atau nafta atau gas bumi itu nggak bisa langsung dipakai. Nah, dia harus diolah dulu ke tahap kedua. Nanti kalau udah beres diolah di tahap kedua, dia akan menjadi bensin atau premium atau bahan bakar petrokimia yang lain. Contohnya itu bahan petrokimia yang lain tuh kayak plastik, terus apa lagi sih, plastik sama serat. Nah, nafta itu nama lain dari bensin berat ya. Bensin itu kan nafta. Nah, terus nanti ada lagi fraksi ketiga. Kalau fraksi ketiga atau fraksi tengah itu menghasilkan kerosin atau minyak tanah. Nah, nanti selain minyak tanah ada juga aftur, yaitu bahan bakar pesawat jet kalau fraksi ketiga. Nah, fraksi keempat itu menghasilkan solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima itu adalah residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang. Jadi kalau kata kita mah sisanya lah kotorannya gitu, sisa akhir. Yang nanti itu wajib diolah dulu ke tahap kedua, yang nanti akan menghasilkan aspal, lilin gitu. Jadi ini tuh ibaratnya tuh yang nanti tuh titik didihnya tinggi banget.
gitu ya. Itu tahap pertama 5 fraksi. Nah, nanti ada lagi pengolahan tahap kedua dari fraksi-fraksi yang tadi di atas, dilakuinlah berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama. Nah, proses-prosesnya apa aja? Yang pertama ada perengkahan atau cracking. Nah, itu dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon kayak pemecahan rantai alkilasi. Kalau pemecahan rantai alkilasi berarti ngebentuk alkil ya, yaitu CH3 alkil itu. Nah, terus nanti ada lagi polimerisasi, penggabungan rantai karbon. Oke, alkil itu bukan CH3 aja, CH3, C2H5 dan kawan-kawan, jadi cabang. Terus ada lagi polimerisasi berarti penggabungan rantai karbon. Terus ada lagi reformasi, perubahan struktur. Ada lagi isomerisasi, perubahan isomer. Nah, yang kedua ada proses ekstraksi. Nah, ekstraksi ini pembersihan produk dengan pelarut. Nah, nanti biar dapetin hasil yang lebih banyak dan juga mutu yang lebih baik. Itu proses ekstraksi. Terus nanti ada lagi proses kristalisasi. Kalau kristalisasi itu pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Contoh misalkan pemurnian solar nih melalui proses pendinginan, penekanan, penyaringan, nanti akan diperolehlah produk sampingan yaitu lilin. Nah, itu berarti kristalisasi ya. Terus ada lagi proses pembersihan dari kontaminasi atau treating, jadi dibersihin lagi gitu. Nah, pembersihan kotoran dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH nih. Nah, sama nanti tanah liat atau proses hidrogenisasi. Jadi kayak bensin segala macam pasti bakal melalui proses ini gitu. Pasti akan melalui proses ini ya, pembersihan kembali. Nah, terus nanti di sini ada macam-macamnya ya. Kalau buat yang titik didihnya itu kurang dari 20 derajat, dia akan nanti menghasilkan jumlah atom karbonnya C1 sampai C-nya itu ada 4. Nah, nanti biasanya menghasilkan bahan bakar gas atau LPG. Nah, jadi nanti makin kesini tuh makin tinggi gitu. Makin tinggi si titik didihnya. Nah, berarti nanti kalau makin tinggi titik didihnya, si C yang dihasilkan pun rantainya makin banyak gitu. Nah, ini kan C12, C20 ke atas, C20 ke atas. Nah, ini aja hasil-hasil yang dapetinnya kayak 40 sampai 200 derajat itu berarti nanti rantainya itu C-nya 5 sampai C-nya 10, contohnya kayak bensin gitu. Dan terus nanti kalian pakai titik didih sama jumlah karbonnya itu pakai yang sekolah. Soalnya tiap buku, tiap sumber itu suka beda titik didih sama jumlah karbonnya. Kadang misalkan bedanya paling cuma sedikit sih, misalkan ini bukan C5 tapi C4 sampai C7 misal kayak gitu. Jadi ngikutin yang dari sumber sekolah ya nanti ya. Tapi nggak akan jauh beda sebenarnya titik didih sama jumlah atom karbonnya. Paling bedanya sedikit gitu. Oke, soalnya pasti tiap sumber sama kalau kalian lihat di internet juga pasti bakal beda-beda nilainya titik didih sama jumlah atom karbonnya. Ya, dan ini tuh wajib hafal, saya suka keluar. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yang bensin. Nah, bensin itu yang baik, nanti bensin yang baik itu tidak menimbulkan ketukan. Kayak kalian nih kalau misalkan ngedengar suara motor suka duduk gitu. Kalau mobil juga sama nih, kerasa kan ya. Mobil yang baru sama mobil yang lama ketukannya beda kan. Nah, bensin yang baik itu dia tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Biasanya kalau mobil baru atau motor baru suka ketukannya tuh halus nih. Nah, itu berarti biasanya ketukannya sedikit gitu. Tapi kalau misalkan kendaraan yang udah lama itu ketukannya tuh kerasa gitu, dudut gitunya tuh kerasa banget. Nah, itu berarti salah satu merawat mesin itu dengan cara menggunakan bensin yang bagus gitu, biar nggak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Nah, bensin standar itu adalah bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan juga isooktana atau 2,2,4 trimethylpentana. Jadi bensin yang kita pakai itu pasti mengandung dua ini, N-heptana sama isooktana. Nah, nanti ada angka oktan atau bilangan oktan. Nah, ini angka oktan itu berarti mengatakan mutu dari bensin atau kualitas bensin. Kalau kalian ibu pernah nih pas ke pom bensin ada nih premium angka oktannya sekian gitu, ada tulisannya angkanya 80, 90 kalau 90 apa 100 gitu, 90 atau 98, 95 kayak gitu. Itu adalah angka oktannya. Semakin tinggi angka oktan berarti nanti kualitas bensin makin bagus. Kalau kualitas bensin makin bagus, maka ketukannya pun yang akan dihasilkan akan sedikit gitu. Jadi kalau misalkan nanti di soal nih, ketukannya tuh tinggi, berarti angka oktannya rendah, bener gak? Tapi kalau ketukannya sedikit, berarti angka oktannya tinggi, kayak gitu ya. Nah, bensin standar yang mengandung 100% isooktana berarti dikasih angka oktannya 100. Berarti isooktana inilah yang bagus. Tapi kalau misalkan mengandung 100% N-heptana berarti angka oktannya 0. Ya, jadi nanti
isooktana itu lebih bagus dibandingkan N-heptana lah. Kalau isooktananya lebih banyak itu lebih bagus dibandingkan, kalau misalkan isooktana lebih banyak dibandingkan N-heptana, itu berarti lebih bagus si bensinnya. Bensin standar 60% isooktana dan 40% N-heptana. Berarti angka oktannya 60. Berarti yang si angka oktan ini tuh menyatakan si isooktananya gitu. Terus alkohol yang punya oktan 112 itu artinya dia bukan angka oktannya 100. Misalkan nih angka oktannya 100 itu jatuh. Misalkan angka oktannya itu dia 112. Nah, bukan berarti nanti dia punya isooktananya itu 112, bukan. Tapi kan nanti si persentase isooktana sama N-heptana itu cuma sampai 100% aja. Nah, jadi bukan nanti itu si isooktananya 112, bukan, tapi alkohol itu punya efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar. Berarti si isooktananya 100%, tapi efisiensi pembakarannya itu lebih bagus lagi dibandingkan angka oktan yang 100 gitu. Ya. Nah, terus nanti ada lagi bahan bakar angka oktan 80, berarti mutu kualitas pembakarannya setara dengan bensin standar 80% isooktana sama 20% N-heptana. Nah, nanti ada cara buat meningkatkan angka oktan, yaitu dengan cara kita tambahin tel atau tetraethyl lead. Nah, atau PbC2H54. Nah, masalahnya si tel ini tuh dia itu nanti sisa pembakarannya itu bisa mengendap di mesin. Nah, caranya biar si endapannya ini hilang itu dengan ditambahin C2H4Br untuk mengikat si PB-nya, si logam PB-nya menjadi PbBr2. Nah, PbBr2 ini tuh dia mudah menguap kan. Jadi nanti yang mengendap di mesin ini tambahin C2H4Br untuk mengikat PB menjadi PbBr2. Jadi nanti menguap nih. Nah, masalahnya kalau dia menguap kan ini kan logam ya. Nah, kalau logam menguap nanti masuk ke pernafasan kita kan nggak bagus, jadi pencemaran lingkungan kan. Makanya sekarang digantilah si tel ini tuh bukan pakai tel buat meningkatkan angka oktan, tapi pakainya MTBE atau metil tertiary butyl ether. Nah, ini tuh aman untuk lingkungan gitu. Jadi dia nggak akan ada endapan di mesin dan nggak perlu lagi lah ditambahin C2H4Br. Jadi cukup tambahin MTBE aja. Dan ini aman untuk lingkungan. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk mengenai minyak bumi.